Ya, selamat datang kembali di Studio Bola. Untuk para teman-teman penontonku semuanya yang suka banget skip iklan sama nonton kita pakai adblock. Kurang ajar lu semua. Ya, balik lagi di Studio Bola. Kali ini di edisi keberapa ya? 197. Emang 197 ya? Oh, bentar lagi 200 guys. Nggak terasa. Yes. Kita udah 200, hampir 200 Apakah ada video. kejutan di Bacot episode lu 200? opening anjing. Udah amat, Kesel banget gue. udah amat. Thank you banget buat teman-teman yang udah like, comment, and subscribe. Teman-teman yang udah share juga thank you banget. Ya kalau misalkan emang nggak mau ngisiin Saweria, minimal jangan skip iklan ya teman-teman ya. Karena kita udah mulai di titik kita butuh uang operasional. Wadaw. Kali ini kita lagi-lagi kemarin ada Rehan ya? Ya. Kemarin ada Rehan. Kali ini tapi gue nge-host lagi karena nggak ada Rehan. Ya. Tapi kali ini gue ada Wanda. Halo. Rehan kemana? Ini kemana tuh? Rehan kemana? Nama juga ya nggak ada yang tahu ya. Iya. Oh, gantian ya. Nggak ada yang tahu. Gantian ya, Nggak, gantian. kalau gue mah nggak mau ngefit yang aneh-aneh, lu langsung aja meninggal. Biar Parah nggak sih, ribet, parah. langsungnya meninggal udah. Nah ini gue sama teman gue yang ngomongnya lancar dan nggak lancar ya. Wanda dan Wah. Bibil. Terus lu ya. Banyak Tunggu banget. aja, yuk. Ya, gitulah pokoknya ya. Dan kali ini kita bakal bahas kekalahan Chelsea dari Newcastle kemarin. Terus ada juga rumor transfer yang Yang wow. wadidaw ya. Wow. Wadidaw dan semoga. Enggak sih, Iya. biasa sih ya. Semoga kalau gue. Karena gue ngefans sama pemainnya. Iya. Enggak. Tahan dulu siapa tahan pemainnya dulu, nanti enggak, dulu. Dan ada ya kita mulai kelihatan bibit-bibit wonderkid lagi nih. Ya kelihatan bibit-bibit wonderkid lagi. Dan buat teman-teman semuanya, gue juga mau ingetin lagi bahwasanya nih di bulan ini ya, di tanggal berapanya kita belum bisa spill, bakal ada opening dari pembukaan kembali pendaftaran membership Chelsea Indonesia Supporters Club teman-teman. Yang pastinya kalian kalau misalnya join di Chelsea Indonesia Supporters Club, kalian juga bisa dapetin selain merchandise yang emang berhak kalian dapetin dari uang pembayaran, kalian juga bisa dapetin banyak banget benefitnya seperti apa Wan? Bertemu dengan legend-legend Chelsea yang ke Indonesia. Terus T-shirt yang bagus. itu kan merchandise tadi masuknya. Gue Oh, nanya iya. benefit member. Benefit. Oh, pasti undian ke Stamford Bridge lah. Betul, undian ke Stamford Bridge dan banyak juga event-event yang memang dibikin khusus buat kalian para member nantinya. Dan pastinya kalau Asik. kalian nobar di regional kalian itu harganya bakal dibedain. Harga tiketnya antara member dan non-member dan itu biasanya lumayan banget bedanya ya guys ya. Iya. Nah, pokoknya jangan lupa daftar di link yang disediakan di regional masing-masing dan cek informasinya juga di regional masing-masing. Kalian bisa cek CISC spasi nama kota kalian atau bisa di chelseaindo.ofc OFC. Oh, Tambahin lagi dong Apa? benefitnya. Benefitnya banyak sih. Iya. Apa lagi emang? Semakin banyak anggota yang bergabung menandakan bahwa Chelsea pendukungnya banyak di negara itu. Betul, Nah, tidak akhirnya so- Chelsea bisa datang ke Indonesia Indonesia. lagi. Betul. Lagi. Kalau- Kalau ownernya Bisa datang ke Indonesia karena pasti cuan. Tapi Cuma kan kalian enak yang di rumah mah kalau beli tiket nonton kita ngurus biasanya gituan. enggak sih, lu aja kita mau enggak nonton. Lu kena lu ntar lu gue seret lu. Oh Mas Adit. Mas Adit pusing kalau Chelsea ke Indonesia ya. Jadi jangan sampai kelewatan guys ya pendaftarannya. Diikutin semua sosial media dari Studio Bola dan Chelsea Indo ada di bawah sini nanti nongol semua. Yoi. PR. Dan kita mulai pembahasannya biasa abis intro dan iklan. Gaya banget football anjing. asik. bagus juga ya. Asik. Ih keren lu, sekarang kita ada sponsor teman-teman. Wah. Sponsornya dari mana sih Wan? Dari Say Hi Coffee. Say hi. Hai. Enggak tadi Ada tagline-nya nggak sih? Nah, ada lah. Enggak ada. Ya paling nggak kita ada kopi lah ya. Thank you banget buat Say Hi Coffee. Thank you Say Hi Coffee. Yang mau cobain kopinya enak banget, creamy parah ya. Kopinya juga mantap. Alamatnya di mana, Biu? Ya. Ada di Jalan Mantang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jauh ya? Hah? Salah jauh. dekat. Selain Tanjung Jauh. Priok mana lagi? Baru situ aja. Baru di situ aja. Oke. Doakan Semoga ya. Say Hi cepat buka cabang. Mungkin bisa buka di Cimone, Aduh. Di Cibaduyut. Pamulang. Pamulang. Kenapa tempat-tempat yang gak asik semua sih? Pamulang asik loh. Pamulang asik. Macet gila. Tongkrongannya keren. Ih, Ih, astaga asik nongkrongan tuh. gila ya.
Rawa kutuk. Ya udah lanjut yuk masuk ke pembahasan teman-teman ya. Guys, ternyata kita kalah lawan Newcastle 2-0. Ya. Jackson merah. Ya, Gimana tuh ceritanya Kakak Wanda? gue sempet merasa unmotivated. Yoi. Pas abis kalah apa? Abis kalah. Karena gue berpikir kayak, wah ini kayak harapan kita kali ke Champions udah sirna nih ya kan. Oh iya, karena emang hitungannya berat. Hitungannya berat tapi unmotivated gue tuh tiba-tiba sirna. Kenapa tuh? Karena emang bener ya, ada hukum tanam tuai gitu. Itu dia. Tahun 2016 kita menanam kebaikan dengan memberikan jalan Leicester untuk juara Liga Inggris. Nah, ternyata Leicester juga sekarang ngebantu kita buat main di zona Champions musim depan. Dia berhasil nahan Nottingham Forest 2-2. Gitu. Tapi kita balik ke pertandingan Chelsea Newcastle. Sebenarnya ini sedikit banyak mengingatkan gue waktu Tottenham lawan Chelsea yang kita kebobolan cepet juga di game itu ya. Iya. Dimana lagi-lagi sisi kiri pertahanan kita Cucurella ya kan. Itu jadi bulan-bulanan. Betul. Bahkan hampir semua mungkin 5 kali Newcastle nyerang itu dari sisi kiri kita. Kiri ya. Nah, ini Cucurella nggak bisa nyalain sepatu lagi nih karena udah sepatunya udah enak. Tapi kita bisa ngelihat di sini secara gambaran besarnya ya. Mungkin bukan karena Chelsea kurang ini. Menurut gua adalah the most important things-nya itu adalah lagi-lagi lack of mentality. Betul. Gitu. Dihadapkan juga. Bener. Dan ini kalau ada Rehan gue mau makasih sebenarnya sih ya. Kemarin kan dia sempet tanya apa jawabnya stadion. Atau emang bener stadionnya Newcastle ini St James Park adalah stadion angker gitu. Angker bukan karena setan ya, tapi emang terbukti dengan kapasitas yang besar dan tribunnya tuh sebenarnya intimidating. Benar, memang nempel banget kan. OWD tuh paling atas kita. Jadi nggak kedengeran. Lu biasa kan kalau nonton Stamford Bridge OWD-nya belakang gawang. Di samping corner. Di Emirates juga yang lu udah pernah belakang gawang kan. Belakang gawang. Lu bahkan buat away itu masih bisa ngasih corner teror lah kan. Bener, iya. Sedangkan di St James Park lu lihat nggak Etihad bisa. juga belakang gawang. St James Park di atas, bro. Kita emang maksudnya dihadapkan semua tuh Toons Army semua gitu. Nah jadi menurut gua dengan tidak adanya mentality yang cukup kuat di pertandingan itu, ya menurut gua sih calculated loss. Bahkan sebelum Jackson kartu merah gitu. Karena kita memang terbukti sedikit banget bikin attempts. Total cuman 3 shoot on target. Gila gak sih? Gokil ya. Hancur banget parah. Parah. Lu gimana Beb ngeliatnya Beb pertandingan kemarin Beb? Kalau gue sih Minum dulu kali ya. Dari Olawanda bilang apa mentality, kalau gue dari inkonsistensinya ya, dari penyerang Chelsea kayak Jackson yang melakukan pelanggaran yang gak seharusnya. Terus juga gue juga ngeliat lagi kayak Cole Palmer nih kayak balik lagi, dia kemarin dia termotivasi, sekarang kayak udah mainnya kayak balik lagi kayak gitu Culun lagi kan? Iya, gue bilang kayak ini orang udah kayak nggak dapat semangat lagi gitu. Itu. Nah tapi gini loh, kalau gue bilang ini bakal, kalau ini sih dari gue ya, jadi lebih seru sih di dua pertandingan terakhir ini lawan MU lawan Nottingham. Semua nggak bisa tebak dari 3 sampai 7 lah, lu nggak tebak. Soalnya masih ada ketemu juga, kayak Newcastle masih ketemu Arsenal, ya kan. Nottingham juga masih ketemu Chelsea. Gitu. Jadi kayak masih, jadi ya gue bilang sih ya kalahan ini juga selain jadi sih gue kecewa lah, kita bisa aman, tapi ini malah jadi kayak lebih seru lagi gitu perebutannya gitu. Bakalan jadi daya tarik lah buat teman-teman kalau bikin nobar segala macam. Berarti kita sisa 2 pertandingan ya? Ya, 2 2 game pertandingan week lagi ketemu ketemu MU dan terakhir penutupan ketemu Nottingham Forest. Kalau MU mungkin ya di atas kertas, ya di atas mental, ya di atas apapun itu pasti mereka lebih mentingin UEL. Pasti. Iya. Karena dia udah gak mungkin dapat ngejar apapun di Premier League. Cuma ya balik lagi kalau misalnya Chelsea mainnya kayak kemarin waktu ketemu Newcastle, dia tetap berat juga. Bahkan habis gitu. Dan lu ada tambahan lagi buat Newcastle kemarin? Dengan kekalahan lawan Newcastle ini. Kalau tadi gue tanya kenapa why-nya kan. Sekarang harus maksud lu apa sih yang harusnya Chelsea lakuin tuh pas
kemarin lawan Newcastle dengan tekanan dari stadion, dengan tekanan Wah. dari Tun Army. Iya, menarik nih. Oh iya, minum dulu kali ya. Minum dulu. Anjing build in kasar banget tuh orang ini. Bangsat. Kasar banget lu build ini lu. Natural aja gitu boy, sambil ngobrol sambil minum gak usah disuruh. Yuhu. Tapi emang gitu kita kalau udah brand langsung jadi budak emang. Nanti kan kita provide lagi ya. Kita kasih. Kalian minta saya pegang ini sepanjang podcast saya iyain. Nggak lanjut anjing, nggak lanjut. Lupa kan mau ngomong apa? Ini. Lu sih suruh minum. Kalau gua kan tadi poinnya adalah kita lack of mentality ya. Betul. Nah, maksud gua adalah kalau kita Soalnya kalau misal, sorry gua potong. Soalnya kalau misal lu ngomongin lack of mentality ya, lack of mentality itu kalau ditanya lu harus ngapain, satu-satunya cara kan pasti ngebangun mental, itu dia yang sulit. Nah, Apalagi itu gua lu setuju. dikelilingin Tun Army. Itu gue setuju. Nah, berarti kan how-nya kan sekarang gimana Yes. kan? Nah, berarti memang sorry to say Chelsea bisa dibilang di sini nggak ada sosok leader yang bisa ngebangkitin teman-teman yang ngeyakinin bahwa lu tuh tetap bisa lo bermain bagus seperti biasanya karena kita 3 game ke belakang even lawan Liverpool menang gitu. Nah, maksud gue di sini adalah kurangnya sosok pemimpin di tengah lapangan yang harusnya bisa nge-embrace pemain tuh tetap stick to the perform sebelumnya. Nah, masalahnya adalah di sini nggak ada itu satu. Nah, yang kedua adalah mungkin ini juga salah satu campaign yang bagus ya dari brand 3 strip. Kan sekarang yang bagus tuh itunya. Jersinya. Enggak apa motivasinya. Oh, Jadi katanya 3 itu. lu cuma butuh seseorang buat meyakinkan lu. Betul. Nah, itu benar itu di lapangan itu memang ketika kita lagi kena pressure yang tinggi ya kan, dimana bisa dibilang Chelsea lagi dibutuhkan kemenangan banget nih buat main di zona champion musim depan. Nah, butuh sosok itu aja sih yang yakin bahwa lu tetap bisa loh gitu. Lu jangan jiper lah gitu. Even Gitu. James pun nggak bisa udah di peran itu ya ternyata. Enggak ya. starting. Enggak starting. Jadi gini, sorry Yon, kalau gue Starting. enggak. Iya. Tapi gini, kalau gue pendapat gue ya, mungkin agak beda sama lu. Bukannya kita butuh pemimpin. Tapi gini, di beberapa case kayak Chelsea dapat foul atau pelanggaran segala macam. Maaf sebelumnya kata penonton kemarin kalau ngomong jangan malas buka mulut. Iya. Nah, Jadi gini, maksud gue gini, kalau misalnya lu bilang kita nggak ada pemimpin di tengah lapangan atau jenderal lapangan lah segala macam. Nah, Enak banget. maksud gue gini, gue lihat sosok Enzo tuh sebenarnya dia udah masuk. Oh bisa Ya. Enzo. Ya. Ya. Soalnya gini, beberapa kali ada foul atau protes segala macam, dia yang bisa kontrol pemainnya Ya, dia biar betul. nggak berlebihan. Enzo kapten nggak sih? Kapten. Oh kapten, oke. Betul. Bukannya gua Enzo sentris kan, tapi gua nonton pertandingan itu gua pantau emang ada beberapa keputusan wasit yang menurut gua tuh nggak seharusnya. Kontroversial. Iya. Dan juga gua juga lihat terlalu pemain Newcastle yang berlebihan. Gua contohin kayak Gordon setuju. Gordon. itu berlebihan banget maksud Parah gua. sih. Lu ketika lembek banget, bener kayak Puyo. ketika itu udah 1-0 dia selalu main yang lagi jatuh. Gordon, Dan dia harus kayak guling-guling gala yang berlebihan. Gua buat apa gitu. mungkin dia ngefans Neymar. Jadi gini, maksud gua gini, kalau emang lu bilang Enzo nggak ada, tapi dia paling keras buat protes ke wasit gitu. Kalau ini tuh kayak diving, apa segala macam, itu bukan hal-hal yang nggak harus dilakukan lah gitu. Dan emang kita kecelaya pas lagi di VAR-nya si Jackson Betul. gitu. Tapi ada anomali juga sih, Apa tuh? Jackson. Tung. Dia kayak apa? Jackson nih Jaga. kartu merah sengaja biar fit kali buat nanti final UECL gitu. Oh fokus ke final UECL. Mungkin Wah, Maresca udah konspirasi ngobrol lagi aja. Bukan anomali bang itu bang, namanya konspirasi bang. Oh, iya. Kalau anomali bombardilo, krokodilo tuh anomali. Itulah Itu pokoknya lah bahasa ya. gini alpha Nah, anjir. jadi kayak apa? Maksud gua mungkin ini taktiknya Maresca juga kali gitu. Cuma kalau ya kalau taktik sih ini agak blunder juga sih. Agak bunuh diri sih ya. Tapi misi kalau bunuh gua diri bilang ya. jadi gini. Dua pertandingan ini mungkin kan Mungkin Jackson kan. nggak main di lawan MU kan. Ya. Ya ada mungkin kan MU juga nggak total juga kan. Kan dia
seminggu kemudian kan dia main final WL dia. Ya. Walaupun tapi kan Gitu. kita tahu sendiri kalau misalnya ya kita Emang ada gengsi sih. nah itu Iya. kayak yang terakhir kita menang 4-3 ya. 4-3. Kita di terakhir Summer menang Breeze. 4-3 itu kan kondisinya di mana nggak ada yang ini banget. Itu kayak match dia masih awal-awal juga Iya. kan. Nggak ada. Dan itu emang Sanchez lagi hancur banget ya. Betul. Nggak ada yang tahu. Nggak ada Betul. yang tahu. siapa yang Lu kayak jangan punya ambil aja. Nah, maksud gue kalau lawan MU emang gue akuin sih emang gengsi. Cuma kan di sini case-nya MU lagi ngejar ngebidik trofi buat dia dapat slot UCL. Betul. Iya. So gini, mungkin Jackson dilepas, mungkin ada taktik tersendiri kali yang dibikin Maresca. Mungkin dia mau optimalkan si Koku lagi kali apa gimana gitu. Jadi biar Chelsea fokus di 2 pertandingan terakhir itu. Lu gimana caranya lu bisa tambah Jackson gitu. Berarti lu nggak setuju kalau misalnya Chelsea masih butuh sosok leader Nggak. buat embrace, buat Nggak. motivate. Kalau gue bilang Enzo di beberapa pertandingan terakhir kalau selama dia jadi kapten ya, dia bagus motivate buat pemainnya. Contohnya kayak lu kalau tahu pas lagi kemarin Palmer yang penalti, ya, tadinya Palmer nggak mau, tapi si Enzo megang bola kasih ke Palmer, dia percaya gitu. Kalau gue bilang kayak nggak mau motivasi itu salah. Justru Enzo yang kasih bola tuh ke Palmer biar dia tuh nendang, biar dia termotivasi lagi buat ngegolin gitu sih. Kalau dari gua ya. Make sense, Tapi gue lihat make walaupun ya mungkin ini ya kita balik lagi karena tim kita dipenuhi sama Gen Z ya. Iya. Itu kayak lu walaupun dia ini case kita, gue ngeliat setuju. Gue apa ya ngelihatnya agree to disagree sih kayak pada akhirnya. Kalau gue boleh nambahin dikit ya, agree to disagree ya kayak. Ya mungkin Enzo ini adalah sosok yang bisa memotivate teman-temannya. Iya. Tapi balik lagi dia bukan abang. Itu dia. Ya. Dia bukan abang. Iya. Ya. Kalau kita ngeliat kita ngeliat dari Chelsea yang sebelumnya lah ya. Chelsea yang kita kenal, Chelsea-nya Abramovich. Pasti event pemainnya pun kayak muda-muda kayak zamannya Jorginho juga udah gak muda sih. Kasarnya kayak di yang kemarin pas Kai Havertz segala macam itu di awal-awal, ya mereka masih punya sosok yang Thiago kasarnya Silva. jadi abang. Tapi kalau lu bilang abang, Reece James dia juga jadi kapten pas lagi masih di Chilwell. Betul. Dia sama Chilwell yang mana apa? Oh, Chilwell. Nah, maksud gua jadi gini, kalau lu bilang abang, maksud gua kita nggak perlu sosok abang buat buat motivasi teman-teman kita sendiri. Tuh gimana kita chemistry kita tuh bergabung, gimana biar lancar gitu. Daripada lu sosok lebih tua tapi lu nggak memotivasi gitu. Mungkin gue coba menengahi ya mungkin ya. Karena Enzo, Jangan, gue mau berantem memang ini. gue ngambil ini deh, benang merahnya. Iya. Mungkin bener Enzo bisa motivate ya. Yang merah. Apaan awal gelap? Kaget gue. Gue pikir cowok tadi. Iya dong. Itu mungkin yang dimaksud Bibi motivasi, dia hadir ketika lagi ada protes wasit itu benar. Cuma ketika Makaryo bilang dia hadir cuman sebagai as a leader tapi nggak sebagai sosok gitu. Mungkin karena Chelsea kaptennya ganti-ganti. Nah, itu. Ya bisa. Ganti-ganti, ya kan? Ya, makanya gue bilang udah musim depan James jual. Betul. Kasih ke Juga. Kasih ke yang nanti kita spill di akhir video. keren banget. Gue pengen banget doi kalau emang beneran balik jadi kapten. Tapi masih rumor. Masih rumor. Walaupun yang ngabarin udah centang kuning. Bukan biru lagi. Siapa itu? Nanti kita sebut. Nah, tapi sebelum tadi udah ya Newcastle cukup mungkin ya. Ada lagi mungkin yang mau tambahin dari Newcastle cukup lah ya taktikal karena nggak ada yang berubah jauh dari pas lawan Liverpool sebenarnya. Iya. Ya kan, tapi gua nggak tahu kenapa, mungkin karena kartu merahnya Jackson juga akhirnya Cucurella mainnya nusuk-nusuk ke depan lagi, Iya, semi inverted ya kan. Ya itu pembahasan non teknis ya, karena gua bingung kalau mau bahas kemarin Lebih seru karena non teknis ya sebenarnya. iya, karena kalau bisa berkurang non teknisnya, karena kalau teknisnya tuh kemarin semuanya berubah karena kartu merah. Bener. Iya benar. Karena semua berubah pas kartu merah itu, jadi kita nggak bisa nilai strategi kemarin tuh works apa enggak karena kita cacat gitu loh. Sesuai post matchnya si Enzo Maresca kan. Tapi gue apresiasi sih sama defense Chelsea, walaupun ya kemarin juga pas lagi golnya juga gol blunder juga, cukup blunder sih menurut gua sih. But ya, tadi kesenggol post match-nya Maresca dan gua bener-bener masih benci sama itu orang. Karena lagi-lagi Absolutely. Wah, gua nggak tahu lagi tuh. post match-nya tuh
Cari aman. Pemain lu tuh salah anjing, udah salahin aja nggak apa-apa gitu loh. Iya. Oh, dia pendekatannya kayak ini Amorim. Iya. Di media belain, di belakang baru dar. Pengen semoga ya, semoga karena Dar. enggak di Pakistan, canda. Enggak boleh gitu. Itu apa namanya? Kasmir. Rafale di mana jatuh masa? Udah dibeli banyak lagi. Gue anjing nggak usah dibahas. Nah itu mana jatuhnya pesawat Cina? Weh, udah dong. Udah. Ya itu tadi gue bilang kayak gue sih berharap Chelsea tuh nggak Chelsea tuh dapat jatah slot ini ya, Prime Video Buat yang ada tim talk. Nah, jadi kalau emang kelakuannya Enzo Maresca ternyata lembut juga, ternyata Oh iya. tai emang. Iya. Ya, Arteta bisa galak walaupun dia always be bridesmaid. Oh iya gue liat. Oh iya. Kasihan banget. jadi ingat Never be bright. Ais. jadi ingat ini gua apa wawancaranya Patrice Evra. Kenapa Peter Evra? Jadi Evra bilang tuh Arsenal tuh yang salah bukan Arteta, Siapa? bukan pemainnya, Siapa? bukan manajemennya. Siapa? Yang salah adalah fansnya. Why? Karena terlalu berharap tinggi sama timnya. Kayaknya iya sih. Parah banget. Kacau itu ya Pak Berarti Evra. di mana-mana fans Arsenal gitu ya. Iya. Enggak, ada satu dulu yang enggak. Oh. Dulu ada satu yang enggak. Iya yo. Ya, lanjut. Sebelum ke yang tadi pemain Pakistan, enggak maksudnya pemain yang bakal balik lagi atau rumor transfer. Ini juga ada pemain yang dibalik ini blessing in disguise ya kali ya. Karena Orang Inggris namanya tapi nggak mengidentifikasi ya, Inggris. bukan maksud gua dia kayak apa ya jatuhnya nih bibit-bibit unggul Iya. yang mulai terlihat di sini ada yang namanya Reggie Walsh dulu. betul Reggie Walsh dan Ibrahim Rabaj. Iya. Dan ini kenapa kita ngebahas Rising Star? Karena dengan nggak adanya kartu merahnya Jackson, berarti Chelsea Nggak punya striker nggak cadangan. punya striker cadangan. Karena Kuku pasti main. Artinya ini bakal ada pemain yang copot pasang dari posisinya, gitu ya. Nah, maksud gue gini, kalau kita balik dikit ini ya, gue sih pengen nanti lawan MU sama lawan Nottingham Forest itu kita agak niru mainnya PSG kemarin. PSG juga nggak punya striker. Ya betul. Even kemarin leg kedua tuh strikernya Dembele di tengah. Betul. Oh, iya, Jadi kalau iya, nanti iya. Chelsea nggak punya striker murni, ada siapa yang dimajuin, gue pengen pos yang kosong ini kasih kesempatan ke Reggie Walsh ini. Reggie Walsh tuh posisinya apa? CM. Gampangnya kayak Mason Mount. CM. CM. Bukan IMF. Ya maksudnya dia di CM bisa. Oh. Emang dia tapi lebih, nah bagusnya Reggie Walsh ini, Lu ngeliatnya di mana emang Reggie Walsh ini? dia kan Chelsea U18. Oke. Ya kan? And Ya then? dari YouTube lah, mana lagi. Enggak, dia kemarin udah debut di Conference League. Ya, Away sama home lawan Jude Garden. betul. Dan first touch-nya itu loh. Oh ya, first touch cakep. Tendangan di luar kotak penaltinya itu udah menandakan bahwa wah ini pemain boleh nih gitu. Dia bukan boleh sebenarnya Wan. Dia Apa tahu tuh? strikernya tolol. Iya. Daripada dia ngoper ke depan lagi dia shoot. Nah itu artinya apa? Dia punya visi yang bagus loh. Betul, punya Ya visi yang kan? bagus. Di Chelsea U18 itu dia udah bikin 4 gol, 2 assist. Nah, memang cara permainannya dia lebih sering vertikal daripada horizontal. Lebih suka kanan kiri, horizontal daripada vertikal Daripada gitu. vertikal. Artinya memang dia sebagai backbone tim di Chelsea U18 18. itu ngebantu banget gitu. Dan Reggie Walsh ini udah bikin debut di Eropa dan dia adalah pemain termuda yang main di kompetisi UEFA. Berapa tuh kakak umurnya kakak Reggie Walsh kak? Umurnya 16 tahun, Wow, ya, belum punya KTP. lebih muda beberapa bulan dari Lamine Yamal. Jadi sekarang yang paling muda Reggie Walsh Ah, tai, beda 2 tahun sama Mas Adit. sama anaknya. Apanya? Bukan beda 2 tahun sama Mas Adit keluar penjara kayaknya. Jadi sekarang apa? Pernah bang. Ini bahas penjara aja. Masuk lagi mah. Mau bahas hidup Mas Adit aja. Sudah ada tiganya ya. Regi Panca. Jadi yang di kompetisi di kompetisi UEFA yang paling muda itu Reggie Walsh sekarang, kedua Lamine Yamal, kedua Jude Bellingham. Ketiga dong. Ya, Kedua ketiga. ya Lamine Yamal. Iya. Masih dari 2 lagi. Hitungan lu gimana? Lu voter 02 ya, 2 mulu. Canda.
Mungkin Berarti lu pengen banget si Reggie Walsh sih dapat kesempatan yang sama di liga. Iya, dia nggak usah main sebagai starting, ya. Dia sebagai super sub aja. Tapi maksud gua adalah nggak usah terlalu berharap banyak juga sih dari dia. Intinya kasih kesempatan dulu aja. Gitu. Kenal lu Reggie Walsh? Ini kayaknya dia anak-anak Sandy Walsh deh. Enggak dong. Orang Inggris tapi namanya Wales. Walsh. Walsh. Terus kalau misalnya nih, kalau lu bilang Reggie Walsh nggak dipasang di starting, Nkunku kemungkinan ditaruh di nomor 9. Ya. Siapa line up di belakang Nkunku buat lawan MU? Lawan MU duluan kita ya. Langsung bahas MU nih. Langsung aja, dikit-dikit, tipis-tipis. Gimana, Biu? Siapa Biu? Ya, Biu. Lu deh. Palmer Dulu. Berarti Palmer tadi diganti apa digeser? apanya? Kan Reggie Walsh mau dikasih kesempatan tuh. Terus Nkunkunya ditarik, Palmer kedepanin gitu. Walsh 9. Oke, singkat, padat. Nah, nggak apa-apa. Thank you. Gak seru kan jadinya? Ya habis mau gimana? Iya juga sih. Soalnya lu mau ngandelin siapa lagi coba di posisi itu? Siapa? Iya, nggak ada siapa-siapa ya. Maksud gua Lu mau Neto udah pasti wing dia. Kanan. arti gini, ketika Madueke lagi nggak perform, kita bisa ganti ke George. 2 game sempat Iya, alhamdulillah. Wah, itu idola gue. Iya, maksud gua Kalau di kiri idola gua dia. Iya. Benar kalau di kiri, endang kanan kan? Iya. Iya. Artinya ketika Madueke nggak perform, ada Tyreek George ya kan. Terus ketika Neto nggak perform, ada KDH seenggaknya. Ya. Nah, ketika nih tadi Enzo atau Palmer tiba-tiba deadlock, Reggie Walsh bisa coba. Gitu. Nah, komentar lu gimana teman-teman semuanya yang nonton Reggie Walsh? Lu juga merhatiin atau kayak gue nggak terlalu perhatiin Reggie Walsh? Kalau mau ada tambahan lagi tentang Reggie Walsh boleh banget. Dan kita masuk ke nama yang kedua. Nama ini orang Pakistan bukan tapi ya. Maroko. Oke. Ibrahim Rabaj. Ibrahim Rabaj. Gimana, Wanda? The Cobham Messi. Cobham Messi. Oh, Please pede ya? lah, gua pede lu ya? Gua males tau gak lu ada nama-nama gitu. Enggak, Cobham The Messi. next Messi, apalah next Ronaldo. Nanti dulu. Masalahnya tuh kalau orang di label itu malah jelek tuh gak lu? Enggak, sekarang gini, lu lebih kesel denger The Cobham Messi apa Beckham Putra? Nyek nyobe. Bio Enggak. Paulin. Maksud gue gini, banyak yang di labelin seperti itu kayak The Next Messi lah. Oh, skeptis. Oke. Gue sekarang jadinya apa? Nggak jadi apa? Lu kasih gua kesempatan dulu buat jelasin. Ya ini abis ini dia biarin dia marah-marah dulu. Dia sebagai fans. Tolong maksud gue cari bahasa lainnya apa? The Next apa kek gitu. Gue jangan langsung ke Messi atau kemana. Karena gitu. posisinya Messi mungkin. Enggak, soalnya ini kan Cobham nih. Iya. Ya lu seleranya nama siapa kek? The Next Hazard kayak bagaimana gitu. Mas oke lah. Hazard dari Cobham. Ini masuk ke lo bro. Anjing nih decul tai. Decul ya? Maksud Decul gua kali lu decul. Decul. Ya, lo lah. Stay Yo, tune. ya. Ayo lanjut. udah boleh ngomong nih. Udah. Minum dulu tapi. Minum dulu. Enak banget ini saya ini. Kasar. Masuk. Enak banget. Ih, gila. Agus gue hilang, gue gak bakal minum lagi setahun. Wow. Lanjut. Kenapa lu berani nyebut dia sebagai The Cobham Messi? Dia tuh Cobham Messi. Judi mulu anjing. Terus lu ya? Enggak. Oh, makanya my point tuh, udah 1 juta tuh. Iya, bagi-bagi dong. Udah ya. Lanjut. Cobham Messi as a look. Oh, looks-nya kayak Messi. Looks-nya kayak Messi. Ini buat yang gak tahu Ibrahim Rabaj nih mukanya. Dang. Mainnya Iya sih. Mainnya di kanan ya, Betul. right wing. Gondrong. Ngepet gak? Ngomong Argentina enggak? nyebutin kulit rasis enggak? Enggak. Putih. Ya. Terus Pegang pasar. tendangan ya. Spek L sih, spek L. Indramayu. Ya. Indramayu. Cianjur sih. Terus. Mic gua copot. Alah tai, udah gak usah pake. Udah bete. Ayo terus. Kaki dominannya kiri. Oh iya. Suka inverted. Nah. Nah, pinter baca ruang. Kukurela. Enggak Ibrahim Rabaj. Oke lagi. Enggak tadi. Gula kan kiri, ini kanan, right wing. Ini lagi dijelasin kenapa dia disebut Cobham Messi. Iya. Jadi cuma gara-gara looks-nya.
Nah, sama gaya main ya. gaya main. Tapi dia main di Chelsea U16. U16. Kalau lebih tadi muda si lagi. Walls di 18, 16. 16 lebih Ya. muda lagi. Umurnya baru 15 tahun. Dia udah bikin 50 gol dan 62 assist tuh lu. Gokil, iya sih. Bayangin tuh. Lawannya apa? Lawannya ya anak-anaknya. Anak-anak sumurannya. Semuanya Di gitu. U16 berarti dia tahun depan mungkin ada di U7 U18 mungkin langsung. Bener. Nah maksud gua gini, kalau emang mungkin ya nggak mungkin sih main di musim sekarang ya. Cuma kalau misalkan dimainkan, dia akan memecahkan rekor pemain termuda yang bermain di Premier League. Karena sekarang masih dipegang sama Ethan Nwareri. Arsenal. Iya, 2021. Nah sebelumnya ada Harvey Elliott waktu main di Fulham. Betul. Terus ada satu lagi, gue lupa. Nah maksud gue Chelsea ini kan bukan nggak punya, maksudnya selalu surplus pemain hebat, ya kan. Betul. Nah jadi ketika ada rumor-rumor transfer yang pemain hebat lain atau lawan membalik itu, nah gue pengennya sih kayak tadi itu kayak Reggie Wall sama Ibrahim Rabat itu punya kesempatan juga. Even dia cuman main di Premier League 2. At least main ya. At least main dulu gitu. At least main, kenal sama apa sih vibe-nya Premier League 2 dulu ya. Nah maksudnya gini, mungkin football mau Ke London? mulai, amin, mau mulai mengangkat nih para rising stars yang mungkin nanti kalau misalkan kalian udah ngelihat ini, wih, nih yang kemarin ngomong di football nih, Nah, itu. gokil nggak sih itu? Nah gitu jadinya. Nanti Reggie Walsh cari fotonya juga ya. Hah? Kalau nggak ada yang nggak nge kan mungkin Ini. Pasti WCL. ada. Kan kemarin Nih. main di WCL. Iya WCL Ini- mah. Emang Iya, emang nih. penonton football nggak nonton WCL, nonton semua lah. Nonton lah, iya. Penontonnya menonton. Iya, Hostnya enggak. makanya kan kita nanti bakal ada nobar di Langsung ya. Ntar aja. Ya udah, oke. Nah, berarti itu ya dua rising Itu. star yang diharapkan mungkin 3 tahun ke depan lah ya, 2 tahun lah ya paling cepet. Mm-mm. Kalau tahun depan nggak mungkin. Karena ini emang apa bisa dibilang Reggie Walsh sih mungkin kayaknya tahun depan ya, minggu depan. musim depan. Berarti bila tidak hari ini Diam yuk, terus yuk. minggu depan. Dimarahin. Marah. Ini kan karena ini apa gara-gara Jude Bellingham sebenarnya. Oh iya. Iya, Jude Bellingham membuktikan dia pemain bisa Akademi. dibilang pemain muda yang langsung ke Real Madrid di umur yang di bawah 21. Di bawah 20 ya umurnya baru, nggak salah. Nah, baru itu tuh ya 20 tuh. baru masuk Endrick, ya kan. Nah, muncullah Lamine Yamal. Nah, maksud gue Chelsea jangan mau kalah. Lu punya racing star yang bagus. Lu punya Kobam. Lu punya Kobam, Padepokan Kobam. Lu punya Kobam yang jelas yang udah jelas-jelas nih. Alumni lu bisa juara UCL. Ya. Jangan sampai bibit Kobam lepas lagi. Jangan sampai ada Jamal Musiala berikutnya. Jangan sampai ada Declan Rice berikutnya. Aduh. Tuh. Itu poinnya. Kalau teman-teman. Declan Rice mau balik lagi ke Chelsea sih bagus sih. Nggak usah Inggris. Hah? Jelek. Paham. Mahal jelek. Iya, Inggris. Bapak tuh orang kaya. Pemain Jerman aja Fritz Bapak gitu, tuh Fritz. orang katanya Todd juga pengen beli itu God Siapa? Ronaldo mau dibawa buat ini katanya. biar bisa FIFA main di World apa, Cup Club. Ronaldo Kuate. Bukan. Ronaldo Kuate. Bukan. Jajang Ronaldo. Iya, Siapa kayak itu anjing? Nanang. Nah, itu buat teman-teman juga lu yang mungkin ada di sini juga yang Chelsea pitch owner ya. Kalau Chelsea pitch owner itu kan nanti kalian kalau misalnya ada pengambilan keputusan manajemen itu kan bakal disangkut pautin, diikutin. Nah, kalau kalian yang belum paham Chelsea pitch owner itu apa, coba search di channelnya Studio Bola, kita pernah bahas Chelsea pitch owner. Sedap. Itu dia. Tuh, lu harus perhatiin pergerakan akademi kayak gimana. Yoi, ditautin di sini nih. Sini. Enggak, satu doang di kiri. Banyak Di sini. Yoi, sini. Di sini, sama ntar di sini. Gimmick time. Ada di ini ya. Di YouTube Studio Mas ada. Tolonglah. Nah, pokoknya gitu. Jadi itulah ya. Ya. Jadi kayak walaupun ada berita kurang membahagiakan kemarin kalah sama Newcastle, kita punya titik terang ya. 2, insya Allah calon pemain bagus. Kelahiran Kobam. Posisinya juga beda-beda, jadi nggak bakal numpuk. Ya. Ya kan tuh. Yang kedua, berita bahagia kedua datang dari
tim Mana? woman Chelsea. Wih, champion. Nih, Berapa kali? 6. 6 kali. 6 kali. Dan tahun ini unbeaten lagi. Unbeaten lagi. Unbeaten lagi. Piala emasnya Invisible lagi. 3 berarti. 3. 3 kali unbeaten. 3 kali. Emang iya, Pak? Iya, 3 kali kita unbeaten. Oh iya, oke. kalau Cuma gitu. enggak berturut-turut. Ya, Gokil. Oke. jadi Coba tanggal 4 Mei kita gua atau Vander ke Liverpool Iya. yang cowoknya. 10 Mei gantian yang ceweknya Liverpool. dapet gua atau Vander honor. dari Liverpool. Iya. lawan Liverpool. Oh iya, benar. Lawan Liverpool Yang ya cewek dua-duanya menang menang. 1-0. Jadi kayaknya memang mungkin akan lebih menarik. Ini pesan buat para Fans Chelsea. fans Chelsea. Coba mulai sekarang biasakan nonton Chelsea, Chelsea Women. Women. Iya. Karena jauh lebih menghibur. Iya. Kalau mau ngeliat menang. Tapi jangan nonton pas matchnya di UCL apalagi ketemu Barca Women Sama Lyon. sama Lyon. Nah, itu jangan. Kalau itu dua tim Susah. tuh itu Timpang. itu Chelsea cowok ketemu Barca cewek belum tentu menang. Tapi tau gak ya, di Jakarta ada nobar itu lah apa? Woman lah. Oh iya. Oh iya di Kemang, di Kemang ya. Indomarka Woman. Indomarka Woman. Kayak Indo apa? Indomarka Jakarta. Dia Indomaret. Indo Barca Indomarka anjing. Jakarta. Dia nobarin Barcelona Woman di UCL ya. Kan rumah Arsenal lu. Kapan Iya, di iya, Jakarta mau bikin nonton nobar Chelsea Woman? Yang Chelsea Woman. mendingan gue nobar F1 deh. Down the Nah, nama apa? star. Ini nobar F1 deh. Nobar F1. Ngerti emang? Betul. Tadi apa? Buton. Jensen Button jadi Buton. Saya dari Buton. Udah, jam udah. Mamat Al-Katiri kita. Lanjut. Lanjut. Nah, apa tuh? Masuk ke berita yang Yang bisa menjadi perdebatan. tan. Bisa diisi di kolom komentar. Bisa jadi jadi bahan diskusi. Ya. Bisa setuju, bisa enggak. Ah, Dan bisa jadi, bisa enggak. Ah. Nah, ini ada satu akun ya, yang namanya udah checklist kuning ya, namanya tadi apa? paling ketiga. Apa? Namanya tadi apa ya? Gua lupa lagi nama akunnya. Bukan. Tapi verified. Tapi kan verified Twitter bisa dibeli ya? Tapi kan kuning. Coba lihat. Dari @deadline_day_live ya. Wah. Ini dia bilang katanya Chelsea are considering another time to bring Antonio Rudiger back to this club. His behavior behind the scene has reportedly opened the door to departure from Real Madrid. Ini beritanya. Ini beritanya. Set. Keluar dari sini pas dari handphone teruing gitu ya. Gitu ya. Budgetnya mahal banget. Detail. Nah, jadi dikabarkan Chelsea akan mengusahakan untuk mengembalikan Wak Haji Antonio Rudiger. Nah, gimana Wanda? Gimana Wanda? Lagi mikir tuh gue tahu. Karena dia belum tahu dia mau balik. Gue juga kaget. Wan, mungkinkah Ini bila ku bertanya? ini adalah sebuah kefrustasian menurut gua. Why? Kefrustasian dari Chelsea yang gagal untuk menggait back-back muda yang berpotensial. Betul, Contoh, Wanda. Kim Min Setuju Jae. banget. Kim Min Jae boleh. Ini back Bournemouth apa? Haisen. Haisen Ya, TV. Haisen. Terus ya. Udah terbukti tidak kemarin gawang Arsenal. Ya kan, terus siapa lagi pemain internal CB-nya ya? Banyak kan ya? Oh, Jaizes. sempet tuh ya, sempet tuh. Sempet ya. Sempet ada isunya tuh goblok. Ada. Ada Ji. Ada biu sumpah. Jaizes dong. mau dibeli. Iya sumpah mau Gua sampai ke Jaizes Makin lu. cinta gue sama Chelsea kali itu. Gak maksud gue pertama kali ngeliat kayak, ya elah, ngapain sih? Itu sebelum gue nonton match Newcastle Chelsea. Tapi setelah gue nonton Newcastle Chelsea, Rudiger balik, cepetan balik, cepetan. Bener-bener kagak ada abang-abangan nih. Sulit banget. Jadi respon gue adalah Setuju. why not? Why not? Why not? Lu Biu. Gua enggak. Why anjing? Rudiger gak? Lu enak, lu di anjing gua. Nggak setuju anjir gua kayak sama lu. Kenapa? Enggak setuju. Pertama, umur ya. Dia bukan Thiago Silva, Bros. Oke. Maksud gua Dia iya. Maksud dia gua enggak. dia orang Jerman Gua memang. tahu, Iya. maksud gua gini, dia Lahiran Sierra Leone. fisiknya dia tuh enggak kayak Thiago Silva Betul. gitu, dan dia tuh rentan cedera. Asal tahu. Iya, sekarang cedera Gitu. juga di Madrid ya.
Madrid tuh kemarin aja tuh Madrid tuh dia cederain paksain main karena udah ada stok lagi kan si Madridnya. So gue nggak mau orang yang rentan cedera main di Chelsea juga. Chelsea itu kalau selalu main semua kompetisi itu ada 6 kompetisi. Apa aja Bio? Premier League, Yoi. FA Cup, Carabao, Community Shield. Community Shield. kan Kita kan nggak juara FA brengsek. Kalau juara FA Cup sama Eropa. Iya. 6 tuh. Kan Community Shield cuma sekali mainnya. Ya kan main kan, kompetisi bukan? Bisa jadi dia nggak dimainin tuh, bisa disimpan. Tahu kan? Sisa 5 tuh. Ya udah, anggaplah 5 lah. Di Carabao bisa disimpan juga, sisa 4. Pukul ya. Umurnya Rudiger kalau misalkan dia balik ya, itu lebih muda dari umur Thiago Silva ke Chelsea. Ketika balik. Iya. Tapi- Baru 32 dia main. Tapi fisiknya beda, Bos. Fisiknya. Fisiknya beda. Lu Jadi lihat lu bilang Rudiger tidak sekuat Silva gitu. enggak. menarik, Lu bisa lihat, lu menarik. bisa lihat statistiknya. Rudiger berapa kali cedera sama Silva berapa kali cedera di Chelsea. Itu aja udah, simple. Setuju Lu lihat gitu maksud gua. Fisik tuh fisik orang apa? Eropa sama orang apa? Latin. Amerika Latin. Berikutan Latin. Iya, bisa. Sekarang Silva masih reguler main di timnya. Terus gua gitu. Ya udah maksud gua kayak daripada Rudiger dengan cari yang lain deh. Siapa ya? Coba contohnya. Dan Burn. Wah, Dan bagus tuh. Wah. Yang di Newcastle. Gila kemarin lu nonton. Gila tuh. Fisiknya gede Udah kan. tua. Masih begitu mainnya gila. Adik-adik tuh semua di Tua masih tolol. itu lu. Lu bayangin dia back tinggi kayak raksasa jadi back kiri. Back kiri dia bukan back tengah. Tapi Ketemu Vini sih, Vini dibanting. lu lihat aja kayak macam siapa Neto nggak ngepas anjir. Palmer nggak gerak gitu mau Dan Burn. Dikit. Sorry. Itu kemarin ada alasannya kenapa gak gerak. Kenapa itu? Karena udah ketika menit 14 itu formasinya Newcastle udah bukan lagi formasi nyerang. 1-4 balik 5-4-1. Dia benar-benar overload di tengah. Tengah dan belakang. Di tengah dan emang ini Eddie Howe emang pinter banget, dia tahu kelebihan fisik dari pemain para Newcastle pemainnya. ya. Iya. Itu ada Steve Botman, Fabian Schär sama Dan Burn tuh tinggi-tinggi semua. Tuh. Nah, pemain Chelsea lucu-lucu semua. Soalnya Palmer kesenggol meninggal Lu, aja. Dan Burn sama Fabian Schär itu tuh gokil tuh main. Iya, emang. Itu emang apa maksud gua kayak dia daripada lu apa ikutin kayak sekarang kan lagi FOMO kan banyak seker muda yang masih baru. Ini gue bilang ini cari-cari yang apa? Senior. Yang senior Itu yang gue bilang di 2 video sebelumnya. tapi yang fisiknya bagus yo. Senior fisiknya bagus. Tapi bisa ngomelin bocah-bocah kalau mainnya jelek. Rudiger bisa itu mukanya ada muka-muka. Tapi Biu, ya ini perdebatan. Ini perdebatan yang bisa kalian lanjutkan di kolom komentar ya teman-teman Ya, discuss lagi ya. ya. Tapi kalau menurut gua, mungkin ini 2 lawan 1 nih karena gua setuju Biu, sorry. Iya, Karena gua apa? nggak masalah. Kenapa kondisinya Rudi kalau kita ngomongin sosok, mungkin kalau secara statistik tidak. Tapi kalau kita ngomongin secara sosok, he's the man. Gua tahu he's the man. Tapi gini, kepake gak he's the man lu kalau lagi pas saat lu bertanding? Thiago Silva cedera, ditaruh di tribun kepake. Ya sekarang gini yuk, maksud gua gini. Kalau misalnya Semifinal champion. Iya. Iya, gue paham. Gue paham. Maksud gue gini, ketika lu bermain, lu kan maunya juga, lu kan maunya si Rudiger balik main kan? Balik main. Lu mau emang balikin pemain yang udah fisiknya seperti itu, yang sering cedera lah segala macem, yang mainnya di posisi terus-terusan. Mau? Gue sih ogah, mendingan gue cari pemain lain. Enggak. Gitu. Sekarang mah kalau bilang sistemnya ya gue akuin ya, dia emang lagi Chelsea juara Champions ya dia ada ya kan. Iya. So, gue tau lah kapasitas dia kayak gimana lah gitu kan. Tapi setelah di Madrid kan dia mainnya terlalu diforsir, cedera mulu, ya kan, entah gimana gue liat tuh Madrid tim medisnya gimana lah, bisa lama cederanya gitu. Banyak lah maksud gue kalau gue bilang kalau daripada lu dengan cari pemain yang kontraknya udah habis, yang mungkin lebih senior gitu kan, tapi yang fisik masih bagus gitu. Jangan pemain BPJS lu bawa balik gitu. Tapi kalau gratis boleh lah ya. Hah? Kalau murah nggak apa-apa lah ya. Enggak, gue tetep gak mau gua. Nggak mau dia nggak mau. Kalau Rudiger bilang gini, Om Tot boleh. Tot boleh. Om Tot, aku mau main, nggak usah dibayar nggak apa-apa. Lu nggak mau juga? Enggak. Mantap. Enggak, soalnya Keren. daripada lu menemuin stok pemain gua mendingan Kasih cabut. kesempatan buat yang lain. Iya. Berarti apapun alasannya, berapapun harganya lu nggak mau Rudiger balik. Enggak.
Berarti mendingan kasih kesempatan yang lain. Daripada stoknya buat pemain tua BPJS mendingan gua kasih pemain yang bisa berkembang. Tapi gue pengen dia jadi kapten anjing. Kapten kayak James gitu. Punya aku loh. Mau jadi kapten. Gimiknya mahal. Mau jadi kapten yang kayak James gitu yang cedera mulu. Enggak, maksud gue lu Gua sih butuh ogah. gini ya, kayak lu, gue bener deh dari zaman Rudiger cabut ke Madrid, kita tuh kehilangan banget sosok back yang selain emang secara permainan oke, ya, dia secara mental gak goyang sama sekali apapun yang terjadi di lapangan. Dan intimidating gak sih? Intimidating parah. Intimidating, terus dia juga provocate, dia jago Ya, banget. provoknya kacau. Dan itu nggak lu berapa tahun ke belakang nggak ketemu sosok kayak gitu. Even mungkin ya kayak secara fisik, karena menurut gua kalau untuk secara fisik gitu, untuk total kita masih bisa fokus ke Colwill mungkin. Karena secara performa dan umur jauh lebih muda. Benar. Cuma maksud gua Colwill nih nggak nakutin buat back, buat striker tuh nggak nakutin gitu loh. Iya. Sekarang kalau nakutin sekarang dia udah Lu taruh aja Toro Margin di situ, uka-uka. iya sekarang gini kalau lu buat kalau buat nakutin ya ngapain kalau dia nggak bisa perform? Lu bilang ya muka lu dong serem. Orang nggak mau cedera, gua body juga jatuh. Gua banting juga kejang. Iya, sekarang nggak provok. Gua rela kurang provok apa anjir? Belum. Tapi kali ini gue sebenarnya separuh-paruh sih gue. Mikir sama iya atau enggaknya. Kalau secara sosok iya memang tinggi, cakep lah bicara center back. Iya. Nggak ngeri, tapi separuhnya lagi sebenarnya bingung kenapa ya? Kalau zaman dulu pemainnya zaman Abramovich, kita butuh satu sosok yang memang senior di situ dan sosok yang menguatkan. Sekarang masalahnya di Chelsea ini squadnya Gen Z semua nih. Itu dia. Semua itu yang sulit. Mungkin butuh sosok yang memang bisa dipercaya sama Gen Z ini. Bener. Tapi sayangnya Enzo tidak bisa seperti itu menurut gua. Ya. Enzo belum bang. Soalnya dia baru dia masih vice captain ini baca. Mungkin malah menurut gua tidak akan, karena apa ya? Mereka seangkatan pada akhirnya, seumuran. Ya gua tahu, tapi gini, ketika lu bilang seumuran, kalau dia bisa kayak bisa lebih berwibawa bisa lebih nunjukin leadership ya. Dia bakalan hormat istilahnya walaupun seumuran gitu. Soalnya lagi zaman si Thiago Silva juga kan ada yang tua juga kan. Bedanya di zaman Thiago Silva, culture-nya culture Abramovich. Iya. Menurut gua sih yang membedakan sekarang ini ada culture-nya sih. Budaya di Chelsea-nya gitu. Iya, kalau itu gua akuin emang kalau culture-nya emang udah beda. Tapi maksud gua kalau Aryo bilang orang yang nakutin di belakang, sekarang buat apa lu bisa fisik lu gede kan menakutkan di belakang, tapi lu bermain lu jangan kayak seperti itu. Dengan lu gampang cedera, buat apa maksud gua gitu. Mendingan lu cari pemain lain. Kalau beli lebih nakutin, back si Munchen lebih nakutin yang orang Korea tuh. Kim Min Jae. Itu lebih galak. Iya kan? Nggak intimidating Minje. Tapi maksud gue dia sosoknya dia yang gede gitu. Iya, Kayak benar. dia orang juga masih Ada masih takut sama juga. orang Cina. Korea. Iya, Korea. Iya maksud gue Ada yang takut sama muka Asia. Nah, maksud gue kalau tapi dari postur sama kayak lu bilang intimidate, dia sangat mengintimidate kalau menurut gue ya. Iya. Gitu. Mungkin ini Jonathan Tah. Nah, bisa jadi. Jonathan Kan Tah. dia juga mau cabut kan dia. Dia cabut, fix cabut dia Cabut cabut. dia maksud gue. Karena Alonso cabut. Menariknya udah ini kita suruh bahas di Ini kita bahas di kolom komen deh, gimana deh. Iya, nggak putus nih. Nanti kita war di komen ya. Tadi ada gua di komen. Ini masalahnya kalau misalnya kalau kita bahas di video ini bisa nih sejam lagi buat beginian doang nih. Setuju nggak setuju nih. Ini baru pen tuh yang kelempar tuh. Belum ntar iPad yang kelempar bentar lagi. Punya gue semua BTW. Punya gue semua itu. Barang gua kecil-kecil men, gak sakit kalau dilempar. Kalau kan atau tajam atau gede. Mobil KL tuh. Nah, lanjut guys ya. Jadi teman-teman jangan lupa kolom komentarnya diisi. Kalian setuju Rudiger balik? Atau siapa? Apakah Chelsea butuh Rudiger atau enggak? Nah, Kalau iya kenapa? Kalau enggak siapa? Ini sedap. Gitu. Gitu ya. Lanjut pembahasan terakhir teman-teman. Ada durasi udah sekitar 2 hari ya kita di sini. Preview melawan itulah
Klub setan ya. Itu Klub yang nggak pernah menang lawan Chelsea. di koperasi simpan pinjam itu. Oh, Madura. Iya, Madura United. Gimana? MU. Wanda Apa yang harus dilakukan ger nih, Chelsea? kalau Wanda ger nih Wanda nih. Hasilnya menurut lo bakalan gimana? Terus kalau bisa Chelsea menang harus kayak gimana, Wan? Nah, Gitu, ger Wan. nih waduh nih. Itu aja, Wan. Simple. Simpel aja. Iya tuh, mumpung ada fans MU yang depan lo. Iya. Beneran, Bang Eja? Match lawan MU itu bisa dibilang apa ya? Pertandingan klasik lah. Iya. Kan. Bukan derby tapi klasik ya. Iya. Tapi mainnya nggak di Super Sunday. Misalnya Super Sunday nih. Mainnya tuh di Sabtu dini hari. Ini kita tag hari Rabu kan ya. Iya. Ntar lagi ya kan. Karena memang biar dua tim ini lebih banyak preparation buat di laga Eropa. Tapi gua sama sekali nggak expect kita bakal ketemu MU yang dimana MU sekarang peringkat 16. Ya. Ya kan? Itu satu. Yang kedua adalah gimana cara menolak MU. Gue 80% bilang ini Chelsea menang dengan margin tipis. Gitu. Kenapa ya? Karena bisa dibilang MU lagi nggak perform dan lagi fokus ke kompetisi lain. Betul. Jadi bagaimana cara menangnya adalah kita mengeksploitasi sisi kiri pertahanan MU terus. Karena itu sisi yang paling empuk. Jadi kalau nanti ada Madueke di kanan ataupun nanti Nathan di kanan, gue pengen sih dia lebih eksplosif lagi. Gitu. Lo Bill? Ini kan kalau soal MU ya, ini kan pertandingan lebih ke pride sih. Ya kan adu gengsi juga kan gitu kan. Oh, kalau buat MU iya mungkin. Kalau buat Gua kita sih- kan selain gengsi juga ada posisi. Kalau gue gini, kalau gue selalu bilang ke teman-teman Ntar dulu, emang lawan MU sekarang udah ada gengsi? Kayaknya udah gak bergengsi lah. Tetap gengsi, Bro. tetap Enggak, lawan MU mungkin di sananya enggak gengsi klub sama klubnya. Cuma kan fans yang di Indonesia pada kayak tai. Bacot. enggak. Berisik. Gue gini loh, maksud gue tetap lah, maksud gue tetap semua gue bilang Judul gitu ya judulnya. kayak kalau gue bilang ini kalau gue bilang sebuah tim tuh dia harus respect sama lawannya. Gitu walaupun lawannya di peringkat berapa tetap harus respect biar dia lebih bekerja keras lah. Apalagi kan kalau kita kalah lawan tim di peringkat 16 kan malu dong. Harusnya. Malu Kan gue bilang kan pride kan harus dijaga kan. Iya. Masa lu kalah lawan tim yang Iya, mau bubar, iya. Ya, itulah. Maksud gue tetap harus fokus lah biar tetap satu CL di tangan juga dan ya semoga tetap stabil lah. Amin. Ya Harusnya harusnya sih ya. soalnya juga kalau dibilang sih ya pasti MU bakal nurunin squad keduanya. Soalnya beda Semoga seminggu. ya. Iya, jadi kayak dia seminggu lagi gitu dia buat apalagi mainnya jauh lagi di Bilbao kan. Tuh. Prediksi lo berapa, Bill? Skor akhir, Bill? 2-1 sih. 2-1 buat 2-1. MU. Iya. Buat MU Enggak, maksudnya enggak tadi gue belum ada tinggal sih. 2-1 buat Chelsea. Buat Chelsea. Gua 3-0 gua main. 3-0 lu Bang Mas. Adit 3-0 Bang 3-0 lu. Adit. Pede. Oh, Anjing tuh MU ya. Enggak, asli gua pengen kali ini gua pengen kaprein Palmer sumpah. Oh iya. Gua enggak tahu. Tapi dia kalau bapak Feeling mertua lu lu ya? tahu lu segitu Feeling benci sama ya? MU enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Menurut gua ini. Bapak mertua lu ya, enggak apa-apa. tapi feeling lu Palmer banget ya? Palmer nih gua enggak tahu. Ah, Kan gua- tunggu soalnya strikernya. Gua malah enggak ke Palmer gua. Iya lu aja bikin video berdua di mari gimana? Lu siapa? FPL. Enggak sih kalau bilang FPL ya. Gua malah Cucurella gua. enggak, gua ke Neto malah. Gua. Cucurella malah. Tujuh gua pakai. Soalnya Neto bakalan main jos banget pasti lari-larian mulu nih. Nah, kalau Neto kalau kaptenin di Maguire kanan gimana biar adil? Maguire deh gua kaptenin. Enggak bakal Karena Gungku bukan tipikal full striker kan. Mungkin aja dia bisa jadi temboknya si Pocher, mainnya Iya, pocher. iya. tapi enggak main voucher, Cok. Gua. enggak, maksud gua bisa jadi karena konteksnya dia bukan striker murni. Iya. Iya. Lu Wan, gimana? Wan? Gara-gara lu ngomong Maguire ada yang unik nih sebenarnya. Apa itu? Jadi ada pergeseran makna dari sebuah center back. Ya gue ngambil sampel 3 game aja ya. PSG Arsenal, terus MU Lyon, sama satu lagi Inter Barca. Di mana mereka menang karena CB-nya ngegolin. Oh iya, Oh iya. Dan bukan sundulan, bukan set piece, Betul. open play. Open play. play. Nah, lu ngomong Maguire, gue jadi ngeri tuh sama tuh orang. Tiba-tiba nih, Højlund gak golin, si itu gak golin, tiba-tiba dia golin. Ya bola. mungkin hat-trick. Ya mungkin Salto lagi. Ya mungkin satunya itu mungkin itu kali gue. Gue 2-1 kan. Iya. Ini Maguire bisa jadi kartu ini, kartu as. Makanya gue enggak mau kan back atau gimana Chelsea itu. Selama Noci Carito
iya Oh sih. iya. The Sama best Rooney. Selama nggak ada Beckham sama Ronaldo aman sih MU mah. Selama nggak ada CR sama Beckham aman lah MU. Lu berapa prediksi lu? Gua 3-2. 3-2. Siapa yang golin 3 tuh? Banyak tuh soal 3 lu. Tanggung jawab. Cucurella. Hmm. Terus Cerela. Cucurella. hat-trick salto. Jokesnya itu mulu anjing. Jokesnya gitu hat-trick salto. Siapa aja hat-trick salto. Udah amat banget. Selalu back kiri lagi. Lo aja main deh. Sanchez anjing. Si yang nggak pernah dioper kalau corner tuh. Nggak pernah Dioper. Siapa ya? Gue Cucurella, Colwill sama lagi Palmer. Colwill gitu bener. Colwill salto ya? Karena MU kalau kan set piece jelek banget cuy. Ya, lebih jelek dari Chelsea. Iya bahkan Kita- Son pernah golin dari corner. Oh, iya, Pernah iya. golin dari corner. Gila Ya, nggak tuh? Kita punya Chelsea yang jelek banget buat ngehadang corner, MU lebih jelek ini gitu. Iya gitu dia. Parah yuk. Nah MU gue golin Maguire tar. Dua-duanya. Enggak tuh. Yang Satu satu lagi Ferguson. jauh banget anjing. Yang satu Ini anjing loh. Maguire golin tapi dari free kick. Anjing ngeri banget. Tiba-tiba belum tahu. Harus ya? Pinjem. Sekarang dipinjam. Harus ya? Sekarang Enggak dipinjam. bisa main, enggak bisa. Iya nggak bisa main. Nggak bisa. Ya paling ya itu tadi. Tapi kan dia emang harus dibeli. Oh, klausulnya harus dibeli. Jadi kalau Chelsea degradasi atau beli Sancho. Degradasi. Iya. Maksudnya? Kan pembeliannya gitu. Jadi klausulnya kalau Chelsea berkata di bawah 17 kan bawah 17 dia harus beli Sancho. Kalau Chelsea Ya kalau di atas 17 di bawah peringkat 17 dia harus beli Sancho. aneh itu klausul tuh. Sancho gue yang tuh. Tapi lu bisa cek kok. Iya. Berita. Maguire sama Bruno. Nggak harus beli. Enggak kalau dia pas 1 sampai 15, 1 sampai 16 dia harus beli. Oh, kalau 17 ulangin. Iya, bisa ulangin. Ih, anjing enak banget ya. Kan kita nggak mungkin di 16 ya kita nggak mungkin kan. Baru kali ini di bisnis sama orang Amerika. Kan di akhirnya apa? kadang-kadang. Dia yang ke-16 kan. Kualat. Jadi Bruno sama Maguire. Bruno Maguire. Kalau gua prediksi gua ya. Ger pasti ini ger nih. Bombastis nih. Gila parah gua enggak expect Baru parah. iya gitu Enggak dah. expect Tuh. gua keren banget. Masih megap-megap aja gue udah yakin percaya. Bukan mantra tadi. Oh. Ini lip balmnya nyangkut. Libau. Ini. Gak usah dibahas anjing. Emang apa sih ini nih? Gue suntik putih buas lo nggak canda. Skincare-nya apa sih? Enggak. Apa? Jangan nggak masuk. Dia niatnya mau ini. Apa? Ya? Enggak itu. Skornya berarti 4-1. 4-1. Pede gue 4-1. Ede. 4-1. Chelsea yang golin 1. yang satu Colwill. Mikir lagi. Ini kalau megang-megang kumis ngeri jadi nih biasanya. Yang 3 Langsungnya 3 ya. Langsungnya 3 man. Gue kan siapa gitu. Pirit dulu lah. yang 3 pokoknya hat-trick salto kan biar lucu. Hat-trick salto. Ada Rabiayo. Tosin dong. Enggak. Ya 4-1 lah. Bisa lah ngebantai ngegulung. Itu merah-merah satu yang ganggu banget itu nih. Udah gitulah pokoknya ya. Siapa? Nggak tahu yang golin siapa ya, belum dapat gambaran gue. Siapa yang main golin? MU yang golin. Iya. MU yang golin. Maguire lah. Enggak. Valencia. Bukan. Asli Yong. Bukan. Jabstam. Bukan Amorim yang main akhirnya. Capek dia ngeliat pemainnya. Dia main sendiri besok. Dia kesel dia main sendiri. Dia ngebetak baju juga Garnacho. Iya. Enggak Garnacho dia mainin. Dimainin. Terus dia minjem bajunya si ini, siapa namanya? Fred. Anjing Fred. Bekas Dia pakai bajunya si ini, siapa El Gasing? Anthony. Iya, bajunya Gasing Elgot. Kita bakal ketemu Anthony lo di final WCL lo. Wow, ngeri. Sebenarnya itu Harusnya lebih tuh seru. Mudrik main tau gak lu? Iya. Mudrik ketemu Anthony, the best. Si Eldirgat ketemu Elgot. Absolute cinema lah, absolute cinema. Anjing, lu bakal ngelihat dua pemain di kanan sama di kiri isi muter-muter doang.
Coba next kali kan apa? Next video pasti kita bahas WCL. Iya. Ya kan next video dong. Oke. Karena kita habis sekalian bahas MU nanti ya. Ya. Apakah kita bakal bahas WCL sambil tawa-tawa atau bahas Eh. WCL sambil marah-marah ya? Apa? Oh, berarti timeline-nya MU, Betis, baru Nottingham ya? Iya. Ya. Eh? MU Nottingham Betis. Oh gitu ya. Terakhir dong pasti setelah Oh. Pasti setelah liga kelar dong. Oke. Oke, berarti kita mulai bahas-bahas kisi-kisi dikit biasanya tuh udah habis dari MU lah minggu depan. Ya. 2 minggu. Tar dulu. Bentar lagi. Belum. Ntar lagi lebaran Idul Adha. Sebentar lagi. Apa? Kenaikan Apa? bisa masuk. CSC Jakarta bakal launching nobar final UECL. Anjing promonya masih Ditunggu belum. ya. Acara masih belum tahu di mana tempat. Udah udah tahu dong. Udah tahu. Makanya aktif bego gitu. Makanya grup Iya anjing kenapa gue jadi wakorwil bangsat lo. Tahi lo. Ya mau naruh acung-acungnya dicabut. Kan bisa mau gantian. Oh iya. Lupa gantian ya. Masa gantian sih harusnya gantian. Iya. Pokoknya Nobar CSC West Java. Nah, jadi kita nanti Makanya ngomong-ngomong soal Aduh, UECL. aduh. Ngomong-ngomong soal UECL teman-teman ya. Jadi nanti beberapa di Jabodetabek itu ada acara akbar. Akbar Tanjung. Jabodetabek. Nah. Jadetak Karena katanya Bogor sama Bekasi udah punya sponsor masing-masing. Mereka nggak peduli solidaritas. Kalau masuk regional jangan Bekasi, jangan Bogor. Iya. Mereka cuan-cuan. Iya. Siapa Member sih ada itu, cuan. mantan Kata kalau- mereka member ada cuan. Suwe sama Maul anjing nih emang. Gue saya Bogor. Bogor siapa sih sekarang megang? Si Rehan. Nggak kenal. Parahan. Rehan yang waktu di Rehan yang mana sih? Rehan yang mana nih? yang di Gatnas. PMDQ Oh iya ingat. Nggak lo ngasih. Yang supply. Ngasih. tiba-tiba Yang supply. Iya. Pokoknya kita bakal nobar berarti kita gabungan ada 4 regional. Jakarta, Tangerang Selatan. Lu ribet banget sih pakai mecah anjing Tangerang Selatan. Karena emang mereka kan gak akur. Sama Depok. Sama Depok. Korea aja deh, Korea Utara Di Korea Selatan. mana yuk? Di venue-nya di tempat yang gue belum lihat di mana. Ya, venue itu di Garuda Arena di Sarinah. Di Sarinah, Nanti Garuda Arena. banyak banyak fans club dari Jabodetabek bakal kesana semua. Betul. Dan Pokoknya dari Sudirman tuh udah ada umbul-umbul ya. Chelsea kota Iya. ini mau juara, kota ini mau juara. Itulah di kenapa di apa, Sarinah? biar deket ke HI. Betul. Karena kalau kita menang, kita kimpoy. Enggak konvers. Ya Allah, Bapak Dikare, ya Allah. Ya Allah. Orang dulu doang yang ngerti bahasa itu. Iya. Kata gitu. Apa sih Om? Duh, ya lu ngomongin Wolf puji pusing dari perizinan lagi. Katanya kalau menang nanti Bibi mau jadi sama Bibi silver. mau berenang di bundaran HI. nyetrum bego, orang udah listriknya. Oh, Makanya udah siapkan lagi. knalpot racing kalian. Aerox ember, Vario engker ya, siapin semuanya Bisa lah, tuh. main flare bisa lah di outdoor. Main flare tapi di luar ya, jangan pas nobar ya. Bawa flare boleh tapi jangan nyalain pada saat match. Nanti kita senang-senang kalau emang kita menang, kalau kalah pulang subuh ya. Pokoknya ditunggu dan teman-teman jangan lupa juga ini tadi berarti pembahasan kita udah habis ya. Habis. Pembahasan kita udah habis, kita lempar ke kalian dari tadi yang mau kalian komen, yang mau kalian debatin, yang mau kalian diskasin. Ya, kolom komentar selalu terbuka untuk kalian kecuali nanti kalau hujatan udah terlalu parah baru gue matiin kolom komentar. Gak pernah sih, gak pernah. Nggak pernah. Kita udah kemarin ada yang bilang yang baju biru so asik. Iya. Lu bacot. Pak, yang gemuk apa ngomongnya berapa? Bodoh amat. Bodoh Gua enggak peduli. Kita Ngomong bodoh amat. Bang, lu nggak boleh kayak gitu, lu harus ngerangkul penonton yang asik aja, yang nggak asik nggak diajak. Emang lo siapa, Bre? Sapa-sapa lah. Lu nonton aja pakai adblock anjing. Closing buru. Udah closing ya, daripada ntar kita ajakin berantem beneran apa penonton. Sekali lagi thank you ya buat saya Hai Kopi. Hai Kopi. Say hi kopi. Semoga ada minggu ya. Say hi kopi. Hai. Hai banget. Hai banget. Gara-gara saya kopi di rumah gue buang-buangin semuanya. Ini. Oke, gue semenjak minum kenal say hi kopi ya. Iya. Nih, ya semenjak kenal. Minum gue. Ah, nggak suruh anjing. Ya, Oh ya, gitu videonya. Thank you banget yang udah nonton sampai Thank akhir. you. thank you. Thank you juga yang udah subscribe,
udah share, udah komen, udah nge-like, udah ikutan komen ngeramein ya. Kalau kalian emang nggak mau ngasih Saweria, minimal jangan skip iklan ya. Karena Mas Adit butuh isi token di sini buat di studio ya. Dan kita butuh makan. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi thank you banget udah nonton. See you di next video. Bye bye. Cabut. Bye-bye. Cabut. Vamos. Review out.